Dan greenhouse itu tidak perlu berbasah-basah, kakinya tetap bersih, tidak perlu berdebu, tidak terlalu kepanasan, tidak terlalu keringatan, dan seperti di kantor. Suasana di dalam greenhouse itu seperti di kantor yang elit sekali, dan ini sangat nyaman sekali untuk pertanian ke depan, masa depan. Cukup bertani tanpa harus berpelepotan dengan tanah dan air, dan cuannya luar biasa. Halo dulur GDM dimanapun kalian berada, kali ini Ade berada di Yogyakarta, khususnya di Sleman. Kali ini Ade akan mengikuti proses panen melon hidroponik dari kebun Plantasia. Bukan hanya menunjukkan proses panen melonnya saja, tapi kali ini Ade berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan pemilik dari kebun Plantasia ini. Ikutin terus keseruannya dan jangan lupa tonton sampai habis agar mendapatkan sesuatu hal yang menarik dan pastinya unik untuk kalian dulur. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita ngobrol dengan pemiliknya. Nama saya Pak Amar, dari Jogja, Sleman, usia 35 kebalik, jadi 53. Kita punya greenhouse di Sleman ini dengan luas 2000 meter persegi. Saya berasal dari Jogja, Sleman, dan sebelumnya saya adalah sebagai PNS, karyawan PNS, dan sekarang masih PNS, ya. Tapi kami juga mencoba berusaha untuk di bidang furniture, mebel. Alhamdulillah sampai ke luar pulau, dan sekarang kami mencoba melangkah peruntungan di industri pertanian melon hidroponik di dalam greenhouse secara serius. Jadi apa yang membuat Bapak tertarik untuk melakukan aktivitas tani ini sehingga bisa sampai terjun ke dunia pertanian? Iya, saya tertarik dengan dunia pertanian karena ada faktor ideologis dan ada faktor bisnisnya. Faktor ideologisnya karena Indonesia memang sangat butuh pertanian, dan perputaran agrohortikultura di Indonesia, pasar buah dan pasar sayur di Indonesia itu sangat tinggi, sampai ratusan triliun per tahun. Sehingga kami sedang berusaha untuk bagaimana mencari ceruk bisnis ini agar supaya kita bisa mengambil walau hanya berapa persen. Dan ke depan Indonesia harus mandiri pangan, sehingga kita mulai berangkat sekarang menuju Indonesia mandiri pangan, mandiri buah, mandiri sayur, mandiri makanan pokok, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat bahwa bisnis perbuahan buah di Indonesia harus bergerak, tidak ada buah, kalau bisa tidak ada buah impor di Indonesia. Indonesia harus mandiri buah, tidak ada apel impor, tidak ada melon impor, tidak ada beras impor, tidak ada kedelai impor, semua Indonesia mampu membangun pertanian di Indonesia. Harapan kita begitu. Oke Pak, dari sekian banyak cara berkebun, kenapa Bapak lebih memilih membangun greenhouse? Ya, greenhouse adalah satu jawaban dari sistem pertanian di Indonesia. Beberapa permasalahan pertanian di Indonesia adalah faktor cuaca, dan faktor lingkungan, dan faktor hama, di mana para petani-petani di Indonesia selalu hancur gara-gara faktor cuaca. Angka keberhasilannya sangat rendah, dan mereka tidak pernah bisa hidup kalau dengan menggunakan model yang pertanian hamparan. Greenhouse adalah sebuah jawaban atas pertanian di Indonesia, metode pertanian di Indonesia. Kenapa? Karena dengan greenhouse maka kita tidak terpengaruh oleh hujan, tidak terpengaruh oleh musim panas, kemudian tidak terpengaruh oleh serangga, terus tidak terpengaruh oleh cuaca dan sebagainya. Virus, kemudian jamur, kemudian hama, serangga, itu akan terkendali dengan menggunakan sistem greenhouse ini. Sehingga hasil pertaniannya itu bisa 90% keberhasilannya lebih.
Kalau pertanian yang non greenhouse yang hamparan, paling-paling cuma ya 80% ke bawah. Bisa 50% sudah bagus. Itu jawabannya. Sebelum Bapak terjun di dunia agribisnis, hal apa yang dirasa berat dan sangat emosional saat memulai perjalanan untuk membangun Plantasia? Satu hal yang berat bagi saya adalah nomor satu, teknologinya. Kami harus mencari teknologi yang tepat, karena banyak sekali teknologi di dalam greenhouse itu untuk pertanian melon ini. Kita harus mencari teknologi yang tepat pada lingkungan yang tepat. Kemudian hal yang berat adalah masalah risiko bisnis, risiko kegagalan panen. Bagaimana kita mengantisipasi berbagai macam risiko yang mungkin akan muncul di perjalanan. Entah itu risiko SDM, risiko pertanian, risiko budidaya, risiko pasca panennya, risiko bisnisnya, risiko marketingnya, dan sebagainya. Itu harus kita analisis sejak awal secara mendalam dan dicarikan solusi apabila risiko itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh kita sehingga kita bisa mengantisipasi apabila risiko itu terjadi. Oke, kalau dilihat dari Plantasia ini, komoditinya kan melon, Pak. Kenapa Bapak memilih melon daripada buah-buah yang lain? Iya, melon itu adalah salah satu buah yang paling pas untuk pertanian di dalam greenhouse. Karena memang greenhouse itu, mohon maaf, modalnya cukup banyak, tetapi karena value dari melon premium ini sangat tinggi sehingga imbas dengan harga dari pembuatan greenhouse ini. Kalau kita menggunakan non greenhouse jelas kacau balau. Bisa disebutkan Pak variasinya apa saja dan keunggulan melon ini daripada melon yang lain itu apa? Oh iya, melon ini ada dua pembagiannya, ada melon yang bersifat domestik, lokal, dan ada yang bersifat premium atau yang bersifat eksklusif. Dan yang terkenal di Indonesia adalah Japanese muskmelon. Jadi yang melon yang dia varian dari Jepang ya. Misalnya ada melon Intanon, kemudian ada melon Wakatobi, ada Sagami, ada Yubari, kemudian ada Fujisawa dan sebagainya. Banyak sekali melon yang ada. Dan untuk melon yang paling mudah kita bibit untuk pemain awal adalah melon Intanon. Warnanya spesifik kuning seperti ini. Ini mudah untuk dibudidaya dan pasarnya sangat banyak. Ya, jadi untuk para pemula disarankan untuk menggunakan melon Intanon terlebih dahulu karena dia budidayanya mudah. Sudah sempat Bapak singgung terkait pasar yang menerima melon ini. Bisa disebutkan Pak, bagaimana biasanya Bapak pasarkan melon ini untuk bisa diserap? Pasar melon ini domestik dan ke luar negeri juga, diekspor ke luar negeri. Masing-masing memiliki pasar sendiri-sendiri dan kita sebagai petani kita jual kepada distributor nasional. Yang distributor nasional itu akan mendistribusikan ke seluruh pelosok di Indonesia dan terutama di mall-mall atau di hypermart atau di toko-toko besar, karena ini adalah pasarnya ceruk pasarnya adalah ceruk pasar yang high, yang level ke atas karena biayanya mahal dan dia dijualnya di mall-mall biasanya. Kemudian ada juga yang oleh distributor diekspor ke Arab untuk orang haji di sana atau ke hotel-hotel di seluruh Indonesia. Mereka seperti itu, atau juga ke shelter-shelter pertambangan yang di Papua, pertambangan apa itu di Papua namanya Tembagapura ya, Freeport gitu. Juga karena mereka kan 30.000 karyawan, mereka butuh buah yang sangat banyak setiap harinya, butuh sayur yang sangat banyak, dikirim ke sana. Kemudian shelter-shelter nikel di Maluku, di Sulawesi dan sebagainya. Itu kebutuhannya sangat banyak sekali. Semua hotel juga membutuhkan melon. 3 buah yang sangat khas, melon, kemudian pepaya, semangka. Itu pasti. Itulah kenapa kok kita mengambil melon sebagai pilihan dari greenhouse ini. Untuk greenhouse ini Pak, saya melihat bahwa ini dijadikan sebuah kebun wisata.
Nah, bagaimana kok Bapak bisa terpikirkan untuk bisa membuka bisnis untuk greenhouse dan juga dijadikan sebagai kebun wisata? Iya, jadi kita berpikir bagaimana bisnis ini tidak sekedar bisnis only, tapi bagaimana bisnis ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan punya nilai edukasi dan punya nilai wisata. Sehingga greenhouse ini saya arahkan kepada aspek bisnis, aspek edukasi, dan aspek wisata. Berharap agar supaya para wisatawan mengenal tentang greenhouse. Apa itu greenhouse? Para wisatawan orang Indonesia mengenal tentang apa itu hidroponik, apa itu melon premium, mengenal bagaimana cara budidayanya, dan mengenal bagaimana prospek bisnis melon ini di Indonesia. Jadi ada sifat edukasinya. Kemudian agrowisata, kalau biasanya adalah di alam begitu ya, di gunung, di mana gitu, di pantai atau di mana agrowisata, kita mencoba memperkenalkan agrowisata greenhouse. Karena cantik loh kalau di foto prewedding di dalam greenhouse, keren juga. Kalau bisa dilihat dari kaos yang Bapak pakai, di belakang kan ada tulisan Young Farmers Indonesia. Oh iya. Itu bisa dijelaskan Pak, apa visi Bapak dan mengapa Bapak ini memilih tenaga itu anak-anak muda semua? Itu bisa dijelaskan. Oke, jadi kita akan menuju Indonesia Emas di 2045. Kira-kira 10 sampai 20 tahun lagi akan menjadi Indonesia maju. Dan sekarang banyak anak muda yang sangat potensial untuk bisa diberdayakan. Mereka calon pemimpin masa depan. Nah, dari merekalah Indonesia akan maju. Sehingga kami mulai hari ini mencoba menata generasi muda, mengajak pada generasi muda, petani milenial, agar supaya mereka bisa belajar tentang pertanian yang modern. Ketika mereka sudah pengalaman di sini, kita harapkan bisa menjadi para pengusaha-pengusaha petani milenial di Indonesia, dan mereka bisa memajukan Indonesia dan Indonesia mandiri pangan di 2045. Kita berdayakan anak-anak muda yang dari sekolah pertanian, universitas yang ada fakultas pertanian seperti UGM, UPN, Polbangtan, Instiper yang ada di Jogja. Mereka kita ajak magang ke sini, kita ajak belajar di sini bersama-sama. Bahkan anak-anak SMK dari SMK 1 Trucuk, Klaten, ada SMK Temanggung. Kita MOU dengan mereka untuk mereka belajar bersama di sini. Kita ajari di sini, kita bina karakternya agar supaya mereka ketika lulus mereka sudah paham tentang hidroponik dan siap untuk terjun di budidaya hidroponik. Untuk sisi edukasi yang sudah sempat disinggung oleh Bapak, itu sebenarnya sisi edukasi apa yang bisa didapatkan Pak saat kita berkunjung di wisata ini, di plantasi ini? Jadi edukasinya adalah meliputi greenhouse itu sendiri, pengenalan tentang greenhouse, kemudian edukasi tentang hidroponik. Kita edukasi apa saja hidroponik itu, ada vertigasi, ada NFT, ada DFT, dan sebagainya. Kemudian kita edukasi tentang apa itu hortikultura, apa itu tentang melon itu sendiri. Kita edukasi juga tentang apa itu agrobisnis, apa itu agriculture, dan apa itu agronomi. Kita ajari mereka semua supaya mereka paham tentang pertanian modern di Indonesia. Itu aspek edukasinya kalau mereka wisata ke sini. Dan yang tentu merasakan bagaimana nikmatnya melon premium. Oke, kalau dilihat dari melon yang Bapak tanam, nah ini kan melon premium Pak. Jadi apa sih sebenarnya definisi dari melon premium itu sendiri? Iya, melon premium itu adalah melon yang precision nutrition. Jadi nutrisinya sangat presisi. Satu pohon itu hanya ditumbuhkan satu buah melon, dan mereka punya nutrisi khusus. Artinya nutrisinya ada ionik, dan kita pakai GDM untuk nutrisi organiknya, dan itu harus terukur, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Airnya juga tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ada rumusnya. Itu adalah, dan mereka karena di greenhouse mereka nggak ada hama, jadi dia no pestisida, sehingga dikatakan premium kan dia sangat sehat, dia no pestisida.
Kemudian dari sisi kemanisan, dia Brix-nya di atas 13. Kalau yang hamparan rata-rata di bawah 10 Brix-nya. Untuk mendapatkan 10 sangat sulit. Tapi kalau di sini melon premium sangat tepat nutrisinya. Kalau dia kurang manis, kita tambah nutrisinya gimana caranya biar manis. Kalau kurang crunchy, gimana caranya supaya buahnya crunchy, tidak lembek ya, tidak terlalu basah. Kalau kurang air, gimana caranya dia tambah air. Termasuk kalau misalnya netnya ini kurang bagus, gimana cara menumbuhkan net. Ada ion-ion tertentu yang bisa kita tambahkan atau kita kurangi agar supaya produksi melon ini bersifat premium. Terutama adalah rasanya manis dan kriuk atau crunchy. Kalau melon yang lain tidak crunchy. Kemudian yang kedua adalah no pestisida. Itu nilai segi kelebihannya dari melon premium ini. Apakah tidak apa-apa Pak menggunakan ion secara kimia dan secara organik? Selama ini saya menggunakan ion terus, dan semua menggunakan ion. Hidroponik itu semuanya menggunakan ion. Greenhouse semuanya menggunakan ion. Saya mencoba selama beberapa bulan menggunakan ion dicampur dengan organik. Ternyata it's okay, no problem, dan ion dan organik dicampur menjadi satu ternyata punya nilai plus tersendiri. Bagaimana dari proses semai sampai proses panen itu membutuhkan waktu berapa lama Pak? Oh iya, masalah waktu mulai dari benih kemudian kita munculkan kecambah itu butuh 1, 2, 3 hari. Kemudian dari kecambah ke semai butuh sekitar 12 sampai 15 hari. Kemudian dari pindah tanam dari semai ditaruh di pot sampai dia panen butuh 70 hari. Jadi total istilahnya membutuhkan 70 hari masa tanam di pot. Jadi sekitar 2 bulan 10 hari. Nah itu 70 hari itu yang kita pakai untuk bagaimana analisis cash flow-nya itu 70 hari itu bisa masuk di dalam analisis cash flow. Ini kan Bapak tanpa menggunakan pestisida sama sekali, no pesticide. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan sebenarnya tantangan terbesar dari kegiatan berkebun melon ini dan membuka bisnis wisata. Tantangannya seperti apa, Pak? Tantangan terbesarnya adalah di budidaya. Jadi bagaimana budidaya ini berhasil. Budidaya itu meliputi mulai dari pemilihan benih, bagaimana kita memilih benih yang tepat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menanam yang tepat dengan nutrisi yang tepat, organik dan non-organik. Kemudian yang ketiga tentang budidaya juga tentang bagaimana kita mengcover faktor risiko seperti hama, serangga, kemudian virus, jamur dan sebagainya. Ini tantangan terbesarnya. Jangan sampai sudah ada greenhouse, sudah bikin greenhouse, tapi masih ada juga hama yang masuk. Otomatis itu greenhouse-nya masih terbuka karena ada lalat yang masuk dan sebagainya. Itu masalah hama. Kemudian kalau masalah suhu itu sangat stabil. Dan yang terakhir adalah tantangan terbesarnya juga adalah faktor pasca panennya. Nah, bagaimana pasca panen ini harus dirawat dengan baik sehingga diminati oleh para pembeli. Termasuk juga di dalam pasca panen itu ada faktor pengepakan, packing, kemudian ada faktor pengiriman, dan ada faktor akuntansinya, keuangannya, dan ada sistem kepercayaannya juga, dan MOU dengan para buyer dan sebagainya. Itu tantangan terbesar yang harus ditata mulai dari awal sampai akhir. Nah, untuk proses perawatan dari melon ini kan sudah Bapak bilang khusus perawatannya. Kira-kira itu bisa disebutkan Mbak perawatannya iya. seperti apa? Jadi perawatannya adalah satu, jumlah daun harus sesuai dengan SOP. Kemudian jumlah ketinggian buah harus sesuai dengan SOP. Pemilihan buah harus sesuai dengan SOP. Kemudian untuk otomatisasi nutrisi harus sesuai dengan SOP. Kemudian alat-alat seperti stick drip dan sebagainya harus sesuai dengan SOP. Cara mengolah kokopit, media tanam juga harus sesuai dengan SOP. Dan teknik potong daunnya juga harus sesuai dengan SOP.
Jadi banyak SOP yang harus diperhatikan di dalam budidaya melon hidroponik greenhouse ini. Kenapa Bapak memilih GDM sebagai untuk nutrisi organiknya, dan bagaimana Bapak cara menemukan produk kita? Iya, GDM ada di Google ya, ada di searching YouTube, dan testimoninya juga sudah banyak, dan yang berhasil juga banyak. Kita coba kontak dengan GDM, ternyata cukup meyakinkan, dan kita coba kita punya 5 greenhouse, kita bikin percobaan GDM 1 greenhouse. Ternyata dari beberapa kali panen sebelumnya dengan ion murni dicampur dengan ion plus organik, ternyata ada korelasi perubahan yang lebih baik secara signifikan. Ini yang kita sangat inovasi baru, bahwa ternyata ion bisa dicampur dengan organik. Kadang-kadang karena organik itu mahal, jadi orang kalau mau tanam menggunakan organik semua, itu nilai value pasca panennya tidak sesuai dengan nutrisi organiknya, sehingga kadang-kadang orang berpikir gimana ya caranya kalau bisa dicampur gitu. Ternyata setelah kita campur antara ion dan organik, ternyata it's okay, no problem. Apa yang Bapak rasakan sekarang ketika melihat kebun Bapak banyak dikenal orang? Dan apa inovasi serta perbedaan dari kebun melon Bapak dari kebun yang lain? Semakin dikenal, semakin ada tantangan tersendiri, karena akhirnya berkaca, apakah sudah layak saya itu terkenal. Jadi kita akan selalu inovasi. Semakin terkenal, kita akan selalu memperbaiki diri tentang kualitas buah, kualitas hidroponiknya, jumlah luasan hidroponiknya, dan sebagainya. Tentu kita akan kembangkan untuk membuat greenhouse berikutnya, karena pasar melon premium di Indonesia masih sangat terbuka luas, masih sangat membutuhkan petani-petani greenhouse di Indonesia. Mudah-mudahan tahun-tahun depan kita bisa menambah greenhouse lagi, lebih luas lagi. Apa pesan Bapak kepada petani di luar sana untuk bisa meyakinkan mereka untuk tetap bertani? Ya, jangan ragu, segera laksanakan untuk membuat pertanian hidroponik greenhouse, karena hidroponik greenhouse adalah jawaban untuk pertanian Indonesia masa depan. Ceruk pasarnya sangat luas, teknik budidayanya sangat terukur, sudah ada SOP-nya. Kita tinggal mengikuti ada SOP, standar operating prosedur yang sudah ada aja. Itu pasti berhasil, 90% berhasil. Teknik SOP tentang pembuatan greenhouse, SOP budidaya, SOP nutrisi, SOP penjualan, SOP marketing, SOP akuntansinya, kita ikutin aja SOP-nya. Nah, kemana belajar SOP itu? Kami siap berbagi. Silahkan datang ke greenhouse kami, kita akan berbagi untuk bagaimana SOP ini biar diketahui oleh semua petani di Indonesia. Kita akan berbagi dengan Plantasia Academy, Plantasia Edu, untuk mengedukasi, untuk berbagi bersama, sharing pengalaman tentang SOP yang ada di dalam pertanian melon greenhouse hidroponik ini. Bisa membuat ajakan untuk sekali lagi petani milenial yang belum pernah terjun untuk bertani dan bahkan baru ingin memulai bisnis di pertanian. Buat petani milenial, greenhouse adalah tempat kalian untuk berkarya, tempat kalian untuk mengabdi kepada negara, untuk mencari penghidupan masa depan. Karena apa? Bayangkan saja, setiap 2 minggu sekali 2 ton, 2 ton, 2 ton, 2 ton, 2 ton. Tinggal dikalikan berapa rupiah, maka ini adalah sesuatu banget untuk para petani milenial. Bayangkan bagi kalian petani milenial, apabila kalian berbudidaya greenhouse, andaikan itu panen 1 ton tiap 2 minggu, dengan 1 buah ini per kilonya adalah 40.000 per kilo, maka setiap 2 minggu omsetnya sudah berapa? 40 juta. Satu bulan sudah 80 juta.
Jadi ini cuan yang luar biasa. Apabila bisa seminggu sekali, itu lebih keren lagi. Apabila volume panennya nggak cuma 1 kilo, bisa 2 kilo, bisa 3 ton, 4 ton, lebih cuan lagi. Ini hanya permisalan, andaikan 1 ton tiap 2 minggu. Sehingga 1 bulan berapa? Karena 1 buahnya harganya adalah 40.000 per kilo. Dan greenhouse itu tidak perlu berbasah-basah. Kakinya tetap bersih, tidak perlu berdebu, tidak terlalu kepanasan, tidak terlalu keringatan, dan seperti di kantor. Suasana di dalam greenhouse itu seperti di kantor yang elit sekali. Dan ini sangat nyaman sekali untuk pertanian ke depan, masa depan. Cukup bertani tanpa harus berpelepotan dengan tanah dan air. Dan cuannya luar biasa. Itu adalah sedikit dari banyaknya cerita dari Pak Anang, petani melon hidroponik dari Sleman, Yogyakarta. Dengan adanya teknik greenhouse, petani masa depan tidak perlu ragu untuk memulai membangun sistem pertaniannya. Ini bisa dijadikan petani melon hidroponik di luar sana untuk menggunakan produk-produk terpercaya. Salah satunya menggunakan GDM organik untuk bisa meningkatkan kualitas dan hasil panennya. Tak lupa, kami mengajak anak muda di Indonesia untuk menjadi petani milenial demi ketahanan pangan Indonesia di tahun 2045. Jika bukan mereka, siapa lagi yang akan menggantikan petani masa kini? Demi ketahanan pangan Indonesia 2045, jangan lupa kalau bukan kita, siapa lagi? Saya siap menjadi petani milenial. Bersama GDM Organik, Siapapun bisa panen.